perkembangan embrio dalam rahim. Beberapa minggu setelah sperma dan sel telur bertemu, sel-sel mulai tumbuh berbeda satu sama lain, mengikuti perintah rahasia yang diberikan kepada mereka. Kini kita tengah menyaksikan perubahan ini yang digambarkan sebagai suatu keajaiban oleh para ilmuwan. Sel-sel yang tidak memiliki kesadaran ini mulai membentuk organ dalam, rangka, dan otak. Sel-sel otak telah mulai terbentuk pada dua celah kecil ini. Pemandangan yang sedang Anda lihat sekarang ini yang diambil menggunakan mikroskop elektron adalah tahap awal perkembangan otak. Sel-sel otak akan berkembang biak dengan cepat di sini, dan sebagai hasil dari pertumbuhan ini, bayi akan memiliki sekitar 10 miliar sel otak. Proses pembentukan dalam rahim sang ibu berlangsung terus tanpa henti. Sejumlah sel yang mengalami perubahan tiba-tiba saja mulai mengembang dan mengerut. Setelah itu, ratusan ribu sel ini saling berdatangan, dan sel-sel ini membentuk jantung. Jantung ini akan terus-menerus berdenyut seumur hidup. Sesaat lagi kita akan melihat sebuah keajaiban yang nyata. Sel-sel yang berdiri sendiri secara terpisah satu sama lain ini sesungguhnya adalah sel-sel pembuluh darah. Lalu sel-sel ini mendadak mulai bergabung satu sama lain dan membentuk sambungan di antara mereka. Dan sel-sel tersebut membentuk pembuluh darah. Mari kita saksikan pemandangan menakjubkan lagi. Bagaimana sel-sel ini mengetahui bahwa mereka harus membentuk pembuluh darah dan bagaimana mereka melakukannya? Ini adalah satu di antara beragam pertanyaan yang belum terpecahkan oleh ilmu pengetahuan. Sel-sel pembuluh ini akhirnya berhasil membuat sistem tabung yang sempurna tanpa retakan atau lubang padanya. Permukaan bagian dalam pembuluh darah ini mulus, bagaikan dibuat oleh tangan yang ahli. Sistem pembuluh darah yang sempurna ini akan membawa darah ke seluruh bagian tubuh bayi. Perkembangan dalam perut sang ibu berlangsung tanpa henti. Pada minggu kelima, tangan dan kaki embrio mulai terlihat. Benjolan ini sebentar lagi akan menjadi lengan. Beberapa sel kemudian mulai membentuk lengan. Tetapi sebentar lagi, sebagian dari sel-sel ini akan melakukan sesuatu yang mengejutkan. Ribuan sel melakukan bunuh diri massal. Mengapa sel-sel ini membunuh diri mereka sendiri? Kematian ini memiliki tujuan yang amat penting. Bangkai-bangkai sel yang mati di sepanjang garis tertentu ini diperlukan untuk pembentukan jari jemari tangan. Sel-sel lain memakan sel mati ini, dan celah-celah kosong terbentuk di daerah ini. Celah-celah kosong tersebut adalah celah di antara jari-jari kita. Akan tetapi, mengapa ribuan sel mengorbankan dirinya seperti ini? Bagaimana dapat terjadi? Sebuah sel membunuh dirinya sendiri agar sang bayi dapat memiliki jari-jari pada saatnya nanti. Bagaimana sel tersebut tahu bahwa kematiannya adalah untuk tujuan tertentu? Semua ini sekali lagi menunjukkan bahwa semua sel penyusun manusia ini diberi petunjuk oleh Allah. Pada tahap ini, sejumlah sel mulai membentuk kaki. Sel-sel tersebut tidak mengetahui bahwa sang embrio akan harus berjalan di dunia luar. Tapi mereka tetap saja membuat kaki dan telapaknya untuk sang embrio.
Anda kini sedang menyaksikan wajah manusia berumur 4 minggu. Pada tahap ini, 2 lubang terbentuk. Masing-masing terletak pada tiap sisi kepala embrio. Sulit untuk dipercaya, tapi mata akan terbentuk di kedua lubang ini. Mata mulai terbentuk pada minggu ke-6. Sel-sel tersebut bekerja dalam sebuah perencanaan yang sulit dipercaya selama beberapa bulan, dan satu demi satu membentuk bagian-bagian berbeda yang membentuk mata. Sebagian sel membentuk kornea, sebagian pupil, dan sebagian yang lain membentuk lensa. Masing-masing sel berhenti ketika mencapai batas akhir dari daerah yang harus ia bentuk. Dan mata, yang mengandung 40 komponen yang berbeda, terbentuk tanpa cacat. Telinga yang akan mendengarkan musik tersebut juga dibentuk dalam perut sang ibu. Sel-sel tersebut membentuk alat penerima suara terbaik di dunia. Hingga baru-baru ini, terdapat keyakinan bahwa kerangka terbentuk pada saat yang bersamaan dengan otot. Tetapi penelitian terakhir telah mengungkap kebenaran yang sebelumnya tidak diketahui manusia. Jaringan tulang pertama tumbuh dan terbentuk dalam embrio, dan kemudian jaringan otot terbentuk menyelubungi tulang-tulang ini.